Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih, apa kabarnya? Hari ini tema renungan kita adalah A Jealous and Zealous God. Apa maksudnya? Kita lihat nanti ya. Mari kita baca Alkitab terlebih dahulu dari Yehezkiel 39 ayat 25. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sekarang aku akan memulihkan keadaan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel, dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Seorang gadis kecil usia 8 tahunan, sebut saja Desi. Dia kebingungan. Anjing kecil yang baru mulai dia pelihara sebulan yang lalu tidak ada di rumah. Mama, si Pluto hilang mama. Loh, kemana si Pluto nak? Nggak tahu mama, Deci harus gimana? Hayo, kemarin siapa yang minta dibeliin anjing? Deci mama. Terus siapa kemarin yang janji mau pelihara anjing, mau jagain Pluto? Deci mama. Kalau gitu Desi harus cari Pluto karena Desi sudah janji. Ayo sekarang kita keluar keliling kompleks, mama temenin cari Pluto. Bapak, ibu, saudara, di cerita tadi Desi belajar untuk berkomitmen, menepati janjinya, menjaga merawat Pluto karena Pluto miliknya. Nas yang kita baca Yehezkiel 39 menubuatkan tentang peperangan Gog yang perkasa. Pasal ini juga merupakan salah satu bagian dari penglihatan Yehezkiel akan terjadinya 3 pemulihan. Tetapi di akhir pasal 39 mulai ayat 25, Yehezkiel kembali kepada pokok pandangan sebelumnya, yaitu nubuatan tentang pemulihan Israel. Ada satu pesan yang menggetarkan di sana. Tuhan yang tetap setia kepada perjanjiannya, meskipun telah dikhianati berulang kali oleh umatnya. Bapak, ibu, saudara, di sepanjang penulisan Yehezkiel memakai analogi yang kuat di dalam menggambarkan seperti apa penyembahan berhala itu di mata Allah. Ya, seperti pasangan yang berselingkuh. Semua kita tentu sepakat yang namanya sakit karena pasangan tidak setia itu sungguh menyayat hati. Demikianlah gambaran siapa kita, engkau dan saya, saat menolak kasih Allah dan lebih memilih cinta yang murahan. Allah adalah sang pecinta yang dikhianati oleh kita. Paul Coppen dalam bukunya Is God a Moral Monster memberikan satu gambaran. Manusia itu seperti anjing yang minum air dari jamban, lalu dengan bangganya dia berkata, gak ada air yang lebih segar dari air ini. Dan dengan cara yang sama, kita sebenarnya bisa menikmati air hidup yang Kristus tawarkan, tetapi kita justru memilih pengganti yang sangat rendahan dan sangat menjijikkan. Saudaraku, Allah menyaksikan itu semua. Allah ngerti pilihan bodoh kita, dan itu menjadikan dia cemburu. Cemburu dalam konteks yang paling agung dan penuh cinta. Loh, kok cemburu? Saudaraku, penggunaan kata cemburu dalam keseharian kita lah yang biasa disertai marah-marah atau disertai tindakan dosa lainnya memang memberikan kesan konotasi, kesan yang gak baik akan kata cemburu. Padahal sesungguhnya tidak begitu. Di dalam Alkitab terjemahan Inggris kata jealous yang berarti cemburu dan zealous yang berarti giat, kesungguhan, secara mendasar dapat dipertukarkan. Bahasa Ibraninya adalah kana, yang berarti sebuah perasaan yang sangat kuat, menyala-nyala, atau sebuah komitmen yang kuat akan sebuah relasi. Maka ketika Alkitab memakai kata Elkana, artinya adalah Allah yang mengasihi dengan kuatnya. Bahasa Yunani menggunakan kata zelo, kata bendanya adalah zelos. Maka kita dapat paham mengapa Allah dikatakan cemburu pada kita. Allah yang giat, Allah yang tekun, yang jadi zealous untuk melakukan apapun demi mendatangkan kebaikan bagi milik kepunyaannya. Iya, milik kepunyaannya. Inilah beda cemburu dengan iri hati.
Cemburu berbicara soal mengingini milik sendiri. Tetapi iri hati adalah ketika kita mengingini milik orang lain. Allah cemburu karena engkau dan saya adalah milik kepunyaannya. Saudaraku, kecemburuan Allah bukan hanya didemonstrasikan lewat luka hatinya karena kita yang mendua hati, melainkan kecemburuan itu juga terwujud nyata ketika Ia mengejar kita. Allah gak main-main. Allah tidak akan pernah rela. Allah tidak akan pernah berdiam diri melihat kita terus berpaling hati. Tanpa mengenal lelah, Dia akan terus kejar kita. Dia bukan Allah yang menyerah tanpa perlawanan. Allah yang pencemburu itu akan terus memburu engkau dan saya tanpa henti. Dan saudaraku, begitu gigihnya Allah berusaha memenangkan kembali hati kita yang mendua tadi, hingga Dia berikan putranya yang tunggal, hingga darah anaknya itu tercurah di kayu salib. Peristiwa datangnya Yesus menggambarkan seberapa jauh Allah rela menempuh perjalanan demi memenangkan hati kita. Jemaat Tuhan, berita nubuatan Yehezkiel ditutup dengan posisi Allah sebagai pemenang. Umat Allah akan mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih setia. Ketika Israel dipulihkan, nama Allah ditinggikan di tengah umatnya. Israel akan melihat wajah Allah bersinar atas mereka. Saudaraku, inilah kasih Allah yang begitu gigih. Tak pernah Ia menyerah untuk memenangkan hatimu dan hatiku. Tidak akan pernah. Saat ini bisakah engkau melihat Ia mendatangimu? Bisakah engkau mendengar jejak-jejak kakinya? Bisakah engkau rasakan bisikan lembutnya berkata, "Nak, aku gak terima kata tidak sebagai jawabanmu. Aku, Allah yang pencemburu, akan terus memburumu." Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami terpesona betapa Engkau mengasihi kami dan tidak pernah membiarkan kami hidup jauh dari kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami juga untuk hidup di dalam kesetiaan-Mu, mengasihi-Mu lebih daripada segalanya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari terus tenggelam di dalam cintanya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Amin.